Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di video presentasi produk Capstone Project kami. Kami dari kelompok B, Informasi Universitas Terbuka, dibimbing oleh Ibu Fitria Amastini, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok B. Yang pertama, Bang Arif Saputra, kemudian Kak Aura Rahma Ruciati, kemudian saya sendiri, Bernardito Sudabayu Setiawan, dan juga Kak Emilia Aprilianti Panjaitan, dan juga Bang William Surya Emanuel. Video ini merupakan bagian dari tugas 3 mata kuliah Capstone Project, di mana kami akan mempresentasikan produk yang kami kembangkan beserta cara kerjanya. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan profil toko yang kami jadikan subjek, yaitu UD Purnama Sakti milik Bapak Fernando. Sebuah toko kelontong milik Bapak Fernando yang berlokasi di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini merupakan toko yang tergolong usaha ultramikro dengan omset tahunan sekitar 252 juta rupiah. Dan berdasarkan dari hasil wawancara kami, terdapat beberapa kendala yang terdapat di toko milik Bapak Fernando ini. Yang pertama, pencatatan barang masuk atau keluar yang masih manual sehingga kadang struk untuk notanya rawan hilang, sering kehabisan stok barang laris tanpa ada peringatan, kemudian catatan piutang pelanggan kasbon yang masih berantakan dan sulit ditagih karena kadang kelupaan dan nota tagihan juga tidak ada, kemudian uang operasional toko dan uang pribadi yang masih tercampur. Untuk mengatasi solusi dari toko kendala yang berada di toko Bapak Fernando tersebut, kami menghadirkan sebuah aplikasi dengan fitur sebagai berikut. Yang pertama, manajemen stok terintegrasi, di mana memiliki fitur untuk mencatat barang masuk dan keluar secara otomatis, lengkap dengan konversi satuan ganda, misalnya dari DUS ke PGS, yang selama ini dilakukan manual dan rawan salah hitung. Kemudian manajemen notifikasi, ini untuk membantu Bapak Fernando dalam mencatat piutang pelanggan serta tanggal jatuh tempo, serta stok krisis mengenai stok yang sudah hampir habis. Kemudian laporan keuangan otomatis sesuai standar SAK EMKM, dan juga terdapat manajemen hak akses RBASI, di mana nanti pemilik bisa menambahkan fitur kasir apabila ada pengembangan toko hingga memiliki sebuah kasir. Kemudian kita juga menambahkan fitur mode offline first melalui PWA, di mana nanti sistem tetap berfungsi penuh meskipun koneksi internet terputus, dan juga dashboard analitik untuk visual laba rugi harian, bulanan, dan notifikasi stok rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai back dashboard. Di dalam dashboard, pemilik bisa memantau untuk pemasukan, pengeluaran, laba bersih, total stok, total transaksi, grafik penjualan, dan juga peringatan stok. Di dashboard sendiri ada menu untuk input cash, untuk pemasukan dan juga pengeluaran. Kemudian saya akan menjelaskan untuk back dashboard. Di sini untuk dashboard secara otomatis akan dikategorikan berdasarkan produk yang kita tambahkan, baik rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, dan lain-lain. Di sini saya akan mengimplementasikan untuk penambahan produk. Dalam penambahan produk, di sini kita bisa membuat produk induk dan juga produk PCS. Misal saya akan buat produk induk terlebih dahulu. Di sini jagung super kategori tambah baru bibit tanam. Karena ini merupakan produk induk, maka di sini saya menggunakan satuan besar atau grosir karung.
Konversinya 1, minimal jumlah stok 5. Oke, sekarang saya akan tambah produk lagi untuk variasi dari jagung super. Di sini saya masukkan dulu jagung super, jagung super ecer. Bibit tanam, konversinya 1 karung menjadi, kalau diecer menjadi misal 15, minimal stok 5, variasi dari jagung super. Nah, selanjutnya untuk di halaman stok ini, untuk dashboardnya menampilkan total stok, stok menipis, dan juga stok habis. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menambahkan untuk jagung super, di sini masih 0. Pertama kita tambahkan untuk yang induk tanpa supplier, anggap saja 1 karung 150.000. Harga beli, harga jual 170.000. Untuk jumlah stoknya 50 karung. Expired date saya buat 1 Agustus, yang tambah stok. Nah, di sini jagung super sudah memiliki 50 karung, dan implementasi konversi dus ke PCS. Dari sini kan jagung super ecer tadi masih kosong. Nah, ini tinggal kita klik bongkar, kemudian OK. Nah, secara otomatis jagung super dalam bentuk induk karung terkurangi 1 dus, 1 terurai menjadi 15 stok untuk ecer. Kemudian untuk memperbaiki tersebut, dari segi stok diupdate saja untuk harga ecer. Di sini harga jual, harga belinya belum, 15.000 dan 17.000. Tanggal 1 Agustus. Nah, ini untuk update harga agar nanti ketika melakukan transaksi, harga jagung sesuai dengan harga jagung induk. Oke, selanjutnya untuk pack transaksi akan saya serahkan ke Bang Arif. Baik, selanjutnya pada tab transaksi. Pada tab transaksi dapat dilihat menampilkan transaksi yang sudah tersusun secara struktur dalam bentuk tabel. Adapun isinya yaitu invoice, ini sudah di-generate otomatis oleh sistem, kemudian tanggal, nama item, contoh minyak goreng, kemudian total, kemudian ada metode pembayaran dan status. Pada kolom status sendiri kita setting dengan berbeda warna agar tertampil visual lebih mudah dilihat. Adapun isinya yaitu hutang, lunas, kemudian pending. Kemudian kita masuk ke tambah transaksi. Kita contohkan untuk melakukan transaksi kita bisa menentukan produk. Produk sendiri ini merupakan database yang sudah disampaikan oleh rekan saya Bang Bernard sebelumnya. Kita contohkan misalkan kita beli Indomie, jumlahnya berapa. Pada kolom produk sendiri di sini sudah terlihat jumlah dari produknya dan di stoknya. Kita lanjutkan untuk menambah jumlah, kemudian tanggal transaksi,
Kemudian cara pembayaran. Pada cara pembayaran kita menyediakan 3 cara, yaitu tunai, QRIS atau KRIS, kemudian transfer bank. Untuk yang pertama kita coba pada transaksi tunai. Pada transaksi tunai, nomor invoice di-generate otomatis, tanggal seperti yang bisa dilihat. Kemudian di metodenya tertulis tunai dan status lunas. Kemudian kita ke metode pembayaran QRIS. Jika ingin menambahkan lebih dari satu produk, kita bisa klik tambah produk. Sekarang kita contohkan 2 produk. Bayaran metode dengan QRIS. Pada QRIS nanti diberikan opsi untuk menggunakan GoPay, Shopee, ataupun General QRIS. Dia akan tertampil seperti ini. Kemudian pelanggan bisa men-scan. Kemudian kita bisa lihat status. Ini transaksi yang baru kita lakukan dengan metode QRIS. Status di sini pending karena kita tidak melakukan transaksi nyata. Jadi ini akan berubah menjadi lunas jika kita sudah membayar. Selanjutnya transfer. Jika pelanggan menghendaki untuk melakukan pembayaran via transfer, maka akan diberikan opsi pilihan bank yang akan dibayarkan oleh pelanggan. Pada transaksi pembayaran transfer juga sama, jika belum dibayarkan maka status akan tetap pending sampai dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian kita lanjut, pada sistem pembayaran kita juga menyediakan dengan hutang. Jika menggunakan hutang maka by default akan ditagih 14 hari dari pembayaran dari transaksi. Kita contohkan, misalnya Bapak Putri Sudrajat. Tanggal jatuh tempo ini bisa disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara penghutang dengan kasir nanti siapa. Ya, berikut merupakan tampilan dari transaksi yang dilakukan pembayaran secara hutang. Untuk pembayaran kita menggunakan integrasi dari Mitrans. Jadinya makan kita bisa menggunakan KRIS maupun virtual account untuk transfer. Adapun alur hutang dan korelasi dengan tab hutang yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Pada transaksi yang dihutang nanti akan tercantum pada detail di hutangnya. Kemudian pada tab transaksi penjualan ini juga menyediakan rincian struk transaksi dengan detail-detailnya sebagai berikut.
Struktur transaksi juga bisa di print atau dicetak PDF, tergantung keinginan dari customer. Demikian penjelasan mengenai tab transaksi penjualan. Mulai dari transaksi sampai dengan korelasi dengan tab hutang yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, pada tampilan ini berfungsi untuk mengelola dan memantau seluruh transaksi pelanggan yang belum dibayar atau masih memiliki hutang kepada toko. Pada halaman ini tersedia informasi piutang pelanggan secara lengkap, di mana tersedia tabel, di mana kalau tersedia tabel lengkap yang berisikan kolom nomor untuk nomor urut data, kolom pelanggan untuk nama pelanggan, kolom invoice untuk nomor transaksi, kolom tanggal transaksi untuk nomor transaksi, untuk tanggal dan waktu transaksi, kolom item pembelian untuk produk yang dibeli, kolom hutang untuk nominal yang belum dibayar, kemudian kolom status untuk status pembayaran, dan kolom aksi untuk tombol tindakan. Nah, melalui fitur ini, pemilik toko dapat dengan mudah mengetahui pelanggan yang masih memiliki tunggakan pembayaran dan memantau perkembangan status pelunasannya, sehingga juga membantu mengurangi risiko lupa mencatat hutang pelanggan karena seluruh data tersimpan secara digital dan terorganisir. Pada halaman ini kita melihat contoh ada beberapa catatan piutang yang tadi dilakukan oleh rekan kami sebelumnya. Di sini ada Bapak Budi dengan nomor invoice dan tanggal transaksi dan dengan nominal hutangnya. Ini bisa dapat berubah kalau si pelanggan melakukan pembayaran. Sistem akan secara otomatis menghapus catatan hutang jika si pelanggan telah melunasi hutangnya. Contoh, dibayar dengan tunai, seperti yang dilakukan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, otomatis hilang dong harusnya bang, kok nggak hilang? Oh, kita bisa melihat sistem secara otomatis menghilangkan data hutangnya di halaman hutang. Kemudian untuk tampilan ini dibuat dengan sederhana dan mudah dipahami. Fokus pada data hutang yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian ada tombol pelunasan yang terlihat jelas dan diberi warna hijau toska. Kemudian warna status dan nominal membantu identifikasi cepat. Cocok untuk toko kecil hingga menengah dan menerapkan penjualan kredit. Baik, untuk laporan keuangan ini dirancang sebagai pusat monitoring performa bisnis atau memberikan gambaran kondisi dan aktivitas penjualan toko secara real time dalam satu tampilan yang ringkas dan mudah dipahami. Ketika pengguna membuka menu laporan, mereka langsung disajikan informasi penting tanpa perlu membuka banyak halaman. Fokus utama desain ini adalah membantu pemilik toko mengambil keputusan dengan cepat dan berdasarkan data yang tersedia. Pada bagian struktur atas kita bisa melihat terdapat judul laporan keuangan dan penjualan yang berfungsi sebagai identitas halaman, sekaligus memberikan konteks bahwa seluruh informasi yang ditampilkan berkaitan dengan performa transaksi. Nah, halaman ini juga menggunakan layout berbasis card karena lebih mudah dipindai dibandingkan tabel atau laporan panjang, dan setiap cardnya mewakili satu
KPI atau Key Performance Indicator, yang sehingga pengguna dapat fokus pada satu informasi dalam satu waktu. Selain itu, pengguna card membuat tampilan lebih fleksibel ketika nanti sistem berkembang dan membentuk penambahan metrik baru seperti itu. Kita bisa melihat ya, pemasukan hari ini ada senilai 450, pengeluarannya berapa, laba bersihnya berapa, rata-ratanya berapa, jumlah transaksinya berapa, dan produk terlaris untuk hari itu apa saja seperti itu. Dan di bawah juga tersedia grafik ya, jadi memudahkan pengguna untuk melihat seperti itu secara transaksi seperti itu. Dan ini tombol ekspor kita bisa klik dengan mudah, dan untuk pengguna juga dengan mudah untuk mengambil laporan kapan saja yang dia butuhkan seperti itu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Akan menjelaskan mengenai opsi yang berada sebelah kiri, yaitu supplier pengaturan toko. Di halaman data supplier kita bisa mengelola daftar pemasok barang dan inventaris toko, dan kita bisa melihat total supplier. Di sini sudah terdaftar 2 pemasok, yaitu PT Distribusi Sumber Nusantara dan CV Mandiri Jaya Distribusi. Kemudian kita juga bisa melihat status pengiriman. Di sini bisa kita lihat. Kemudian sebelah kanannya lagi terdapat total transaksi bulan. Kemudian kita coba saja tambahkan sini contohnya. Dan kita masukkan nama supplier, nomor telepon, dan alamat dari supplier kita. Kemudian kita simpan. Jika sudah tersimpan, di sini kita bisa melihat total supplier kita bertambah menjadi 3. Di bagian data supplier juga terdapat supplier yang sudah kita tambahkan tadi. Kita pun bisa menghapusnya maupun merubahnya. Selanjutnya kita beralih ke pengaturan toko. Di bagian pengaturan toko kita bisa merubah nama toko, alamat lengkap, nomor HP atau telepon, pesan di bawah struk yang akan muncul ketika kita nge-print atau download berupa PDF. Di bagian kanan kita bisa melihat manajemen kasir untuk menambahkan akun kasir dan bisa mengganti username maupun password. Selain kita bisa mengakses pengaturan toko di sebelah kiri, kita juga bisa mengaksesnya di sebelah kanan di samping lonceng notifikasi. Dan di paling bawah kita di sini juga terdapat tombol logout agar kita logout ke luar sebelum mengakses aplikasi. Mungkin cukup dari saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dashboard kasir. Pada dashboard kasir, kami menerapkan sistem RBAC atau Role Based Access Control, di mana kasir tidak bisa mengakses semua fitur yang dimiliki owner. Jadi hanya terbatas seperti menu page yang ditampilkan pada berikut. Dikarenakan pada bagian kasir ini tidak lengkap seperti pada bagian owner, dan hanya bisa bagian-bagian seperti dashboard, stok, transaksi, dan hutang. Sebagai kilas balik singkat dari detail yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, pertama ada dashboard. Ini adalah layar utama untuk melihat ringkasan pendapatan harian dan peringatan cepat jika ada barang yang harus segera di-restock. Dan yang kedua, ada bagian stok. Di menu ini, kasir memantau ketersediaan barang secara real-time, baik itu satuan grosir maupun eceran. Dan yang ketiga, ada menu transaksi. Ini adalah mesin kasir digitalnya. Semua riwayat jual beli, metode pembayaran, tunai atau digital, hingga invoice tercatat rapi di sini. Dan yang terakhir, ada menu hutang. Menu khusus untuk mencatat pelanggan yang kasbon, lengkap dengan tanggal jatuh temponya agar mudah saat pelanggan datang melunasi. Itulah gambaran besar mengenai operasional harian yang bisa dilakukan pada halaman kasir. Terima kasih. Demikianlah presentasi produk dari kelompok B, program studi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Melalui pengembangan aplikasi manajemen stok dan keuangan berbasis web ini,
Kami berkomitmen untuk membawa transformasi digital yang nyata bagi UMKM, khususnya dalam membantu menyederhanakan operasional harian di UD Purnama Sakti milik Bapak Fernando. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fitria Amastini sebagai dosen pembimbing kami, serta semua pihak yang telah mendukung penyelesaian capstone project ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Bersama teknologi, mari kita majukan UMKM Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.